Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam rancangan Serambi Mekah. Nanggro Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih berpegang kuat kepada ajaran Islam, serta mereka berbangga dengan adat budaya mereka sendiri. Muda alam saboh menemat. Orang-orang Aceh merupakan bangsa yang kuat beragama, tabah serta berani menghadapi cabaran dan tantangan. Pada zaman dulu, bangsa Aceh terkenal sebagai peniaga yang berjaya dan juga pengembang agama Islam di Kepulauan Melayu. Bangunan utama lapangan terbang ini memakai kubah bermotif ukiran Aceh berwarna kuning dan hijau yang lembut. Di kiri dan kanan kubah besar ini diapit pula oleh dua menara rendah yang juga mempunyai kubah tapi lebih kecil dengan warna dan motif yang serupa. Sedemikian bangunan lapangan terbang Sultan Iskandar Muda yang cukup indah berkonsepkan Islam ini siap sepenuhnya pada 27 Mei 2009. Banda Aceh yang menjadi ibu kota Aceh ini mendapat namanya pada 28 Disember 1962. Sebelum itu, bandar ini dikenali sebagai Kutaraja. Berdasarkan peraturan daerah Aceh 1988, Kutaraja mula wujud pada 22 April 1205. Laksmana Cina, Cheng Ho, pernah singgah di Banda Aceh dalam ekspedisi pertamanya setelah singgah di Palembang. Seluruh bumi Aceh berkeluasan 57.365,57 km persegi, iaitu 12,26% daripada keluasan Pulau Sumatera dan 1,1% daripada keluasan seluruh Indonesia. Sebuah replika tengkolok Aceh yang sederhana besar menyambut kedatangan kami di sebelah kanan jalan keluar daripada kawasan lapangan terbang. Memang pakaian tradisional orang Aceh mempunyai bentuk tengkolok yang unik. Demikian juga songkok yang biasa dipakai apabila ke masjid. Banda Aceh semakin membangun. Di kiri kanan kelihatan bangunan baru muncul bagaikan cendawan tumbuh. Namun, sedebenanya masih utuh dan belum digugat oleh pengaruh luar. Lima menit selepas meninggalkan lapangan terbang, pengunjung dapat menyaksikan sebuah kuburan besar yang menyimpan jenazah ribuan korban tsunami 6 tahun lalu. Padang luas hening yang menjadi kuburan massal sekarang dibina museum menimbulkan rasa sayu di hati mereka yang melintasi kawasan ini. Ada 8 kuburan besar seperti ini di seluruh Aceh. Semuanya memuatkan tubuh-tubuh kaku yang pergi serentak pada pagi 26 Disember 2004 akibat dilanda tsunami sebesar 9,0 skala Richter. Setelah 6 tahun berlalu, ternyata Aceh sudah kembali membangun, meninggalkan kenangan silam yang penuh dengan kesedihan dan duka. Aceh dikenali di seluruh dunia selepas tsunami kerana Masjid Raya Baitur Rahman yang terselamat, kapal jana kuasa elektrik yang terdampar jauh ke dalam kampung, bot nelayan yang tersangkut di bumbung rumah, kubur besar mangsa tsunami, rumah anak yatim, museum tsunami dan banyak lagi. Tetapi selain itu, tanah Darussalam ini kaya dengan objek pelancong yang belum dipromosikan secukupnya.
Seluruh bumi Aceh yang luas itu terletaknya banyak bekas dan tinggalan sejarah bangsa Melayu. Di Banda Aceh saja terdapat banyak tempat yang dapat menarik perhatian pelancong yang bernilai sejarah, kaya dengan nilai budaya maupun tempat rekreasi. Aceh sememangnya terkenal dengan masjid dan surau yang tersergam indah. Hampir seluruh pelosok Aceh kita akan melihatnya. Tidak hairanlah, Aceh juga dikenali sebagai bumi 1000 masjid. Aceh merupakan wilayah di Nusantara Melayu yang pertama menerima agama Islam. Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh penting dalam sejarah Aceh semasa zaman pemerintahannya, iaitu pada tahun 1607 hingga 1636. Kerajaan Islam Aceh telah berjaya meluaskan empayar pemerintahan dan merupakan zaman kegemilangan bagi pemerintahan kerajaan Aceh. Nanggro Aceh Darussalam ketika itu diberi julukan Serambi Mekah kerana menjadi pusat penyebaran agama Islam. Di samping itu, Aceh juga penting bagi hubungan dagang bagi kapal-kapal asing, bagi mengekspor hasil bumi rantau Asia ke negara Eropah, Arab dan negara Asia Selatan. Dahulu, zaman nenek moyang kita, orang mau pergi haji itu melalui Aceh. Jadi menginap di Aceh, baru berangkat ke Mekah. Mungkin berhari-hari bahkan berbulan-bulan menginap di Aceh, kemudian baru berangkat. Karena itulah dinamakan Serambi Mekah. Karena orang dari Jawa, dari pulau-pulau yang lain, yang di Jawa dan sekitarnya harus pergi ke Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman bagi masyarakat Aceh adalah simbol keagamaan, keberanian dan nasionalisme rakyat Aceh. Masjid yang dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, iaitu dari 1607 hingga 1636, ini awalnya memang bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga merupakan pusat pendidikan ilmu agama. Pada zaman dahulu, ramai penduduk dari dalam dan luar negeri ingin mendalami ilmu agama datang ke masjid ini untuk menimba pengetahuan. Kini, seiring dengan penerapan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam, fungsi masjid ini lebih berkembang. Bukan saja sebagai tempat beribadah dan pendidikan agama, Masjid Baitur Rahman juga dijadikan sebagai tempat pengembangan potensi kemasyarakatan. Kalau sore ini cukup banyak, lebih daripada 20 grup daripada pengajian, karena dibagi grup-grup, satu grup itu 20 orang paling banyak. Dan guru-gurunya ada 103 daripada guru, mereka mahasiswa semua. Kemudian kalau malam ada pengajian umum, ceramah maghrib. Subuh dilanjutkan lagi ceramah subuh. Kemudian kalau hari Rabu dan hari Jumat, hari Minggu itu ada pengajian umum untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian Alkitab. Kemudian ada juga di sini selain ngaji-ngaji begini ada pengajian lagu-lagu Al-Quran. Ya, yang agak besar sedikit. Kota Banda Aceh terlalu sinonim dengan Masjid Baitur Rahman. Selain menjadi mercu tanda, masjid ini juga memiliki hubungan yang tersendiri dengan kewujudan kota Banda Aceh. Masjid ini juga tak dapat dipisahkan dari tragedi yang dahsyat. Bencana tsunami pada tanggal 24 Disember 2004 telah menjadi saksi sejarah apabila ramai yang terselamat ekoran berlindung di masjid yang terletak di tengah kota Banda Aceh ini.
ketika jam 8:05 baru ada gempa besar 8,9 dan itu membuat panik masyarakat. Ketika itu memang semua pada berteriak, pada terkejut, kemudian mereka berlari mencari perlindungan. Di saat yang sama ada teriakan air laut naik, tsunami maksudnya. Sehingga masyarakat setelah panik dari gempa bertambah lagi panik dengan tsunami. Jadi mereka berlari mencari tempat yang tinggi. Termasuk Masjid Raya ini termasuk daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ketika air itu mengalir, alhamdulillah Masjid Raya tidak masuk air. Dan di sini masyarakat sangat banyak, sampai ribuan yang berlindung, bukan hanya di dasar ini tapi juga sampai ke atap. Dan semua yang berlindung di masjid alhamdulillah selamat. Masjid Raya Baitur Rahman merupakan salah satu masjid termegah di Asia Tenggara. Masjid yang dengan keluasan lebih kurang 4 hektar ini memiliki seni bina yang indah dan unik dengan 7 kubah, 4 menara dan 1 menara induk. Dipadu balutan cat warna putih di sekitar dindingnya, manakala ruangan dalamnya pula berlantaikan marmar buatan Itali. Luasnya mencapai 4.760 meter persegi dan dapat menampung sehingga 9.000 jemaah dalam satu masa. Di halaman depan masjid terdapat sebuah kolam besar, landscape dengan tanaman berjenis bunga serta pohon kurma yang tumbuh di atasnya. Pastinya menggamit hati para pengunjung untuk lebih mengetahuinya. Untuk berkunjung ke masjid ini, kita mesti mengenakan pakaian yang memenuhi syariat Islam. Di antaranya untuk laki-laki mengenakan seluar panjang, manakala wanita pula mengenakan tudung dan berpakaian menutup aurat. Dengan ketinggian 60 meter, para pengunjung akan dapat menyaksikan keindahan kota Banda Aceh dari menara masjid ini. Namun masa untuk berkunjung hanya diperuntukkan selama 2 jam, yaitu dari pukul 9 hingga 11 pagi. Memang tidak dinafikan jika kita berkunjung ke sini, pastinya akan meninggalkan kenangan. Ini kerana Masjid Raya Baitur Rahman memiliki keistimewaannya yang tersendiri. Bangunan ini memang agak lain daripada bangunan. Ya, ketenangan beribadat dapat dirasakan karena bentuknya mungkin ataupun karena luasnya ini di dalam. Sehingga orang-orang yang datang kemari dari Jawa, dari Sumatera bagian timur mengatakan masjid ini tenang katanya. Kalau saya masuk ke masjid ini seperti masuk ke Mekah. Nah, itu perasaan mereka. Ketika kita ingin melihat situs Islam yang baik, yang besar di Aceh, ya itu situs Islamnya adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Dan rata-rata masyarakat Aceh ketika pergi ke Banda Aceh itu nggak lengkap kalau tidak singgah dan sholat di Masjid Raya Baitur Rahman. Gitu. Kerajaan Arab Saudi telah membiayai sepenuhnya kos perbelanjaan bagi membaik pulih bahagian dalam dan luar masjid yang rosak teruk akibat rempuhan tsunami. Manakala kerosakan yang dialami di bahagian perpustakaan masjid telah dibaik pulih melalui dana yang disumbangkan oleh tabung Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Pada awalnya, bahagian basement Masjid Raya Baitur Rahman telah mengalami kerosakan. Namun setelah dibaiki, perpustakaan masjid ini telah berubah wajah. Kelihatan perkakas di sini nampak kemas serta ribuan buku tersusun rapi di rak almari.
ialah membaik pulih library di kawasan di bangunan masjid di bahagian basementnya. Lalu diperiksa oleh pegawai-pegawai yayasan dan memang sangat memerlukan. Dan itulah library yang pada masa ini pada masa dahulu agak tidak teratur, tetapi setelah bantuan diberikan, dibangunkan semula dengan kemudahan-kemudahan, bukan saja buku, malah juga beberapa komputer disediakan dengan meja kerusinya semua lengkap dan sebagainya, hatta lantainya diperbaharui, dindingnya semua diperbaharui dan menjadikan library itu sangat menarik kepada kunjungan orang ramai. Nah, itu perpustakaan termasuk bagian yang direndam air. Kurang lebih di situ air ya 2 hari atau 3 hari. Karena air begitu besar sejajar dengan di jalan sana. Sedangkan ke dalam masjid tidak masuk. Buku-buku yang di dalam perpustakaan itu basah semuanya. Alhamdulillah setelah tsunami ini reda, dapat bantuan dari Brunei Darussalam. Sekira lebih daripada 3.000 judul buku yang ada di perpustakaan sudah bertambah. Iya, pelayanan di sini sekarang udah nggak manual lagi, udah sistem otomasi. Di sini kami memakaikan program Senayan. Dan di sini juga pengunjungnya banyak dari masyarakat umum, mahasiswa dan juga pelajar. Nah, dan di sini juga penggunanya berbagai macam. Masjid Raya Baitur Rahim juga menerbitkan tabloid Gema Baitur Rahim yang diterbitkan setiap hari Jumat. Antara kandungan dalam tabloid yang diberikan secara percuma ini adalah berita mengenai perkembangan hal ehwal Islam di sini, serta pandangan beberapa tokoh agama yang terkenal di Nanggoro Aceh Darussalam. Masjid Rahmatullah terletak di Desa Lampuk, Kecamatan Loknga, Kabupaten Aceh Besar. Perjalanan dari Banda Aceh menuju desa yang juga dikenali sebagai perkampungan Turki ini hanya mengambil masa lebih kurang 20 menit. Manakala dari desa ini menuju ke desa Mamplam yang juga dikenali sebagai perkampungan Brunei hanya mengambil masa 15 menit. Masjid Rahmatullah mula digunakan pada 19 Mac 1990 ketika tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Bangunan dan rumah di sekeliling desa ini ranap, bahkan hilang sama sekali. Namun masjid yang jaraknya cuma 1 kilometer dari pantai ini masih kukuh. Walaupun mengalami kerosakan bahagian dinding, tapi sekurang-kurangnya menjadi bukti kebesaran Allah SWT. Kerajaan Turki dengan bantuan Persatuan Bulan Sabit Merah Turki telah membaik pulih masjid ini. Ketika berada di dalam masjid ini, para pengunjung tentunya akan terkejut melihat di bahagian belakang masjid kelihatan seperti museum apabila kesan runtuhan sengaja ditinggalkan sedikit tanpa dibaiki bagi tetapan generasi akan datang. Di samping itu, galeri foto sewaktu badai tsunami juga diperlihatkan kepada umum. Kapal besar ini merupakan monumen paling besar yang tersadai di daratan ekoran amukan badai tsunami. Walaupun beratnya melebihi 6.000 ton, panjang 63 meter serta 16 meter lebar, kapal yang sebelum ini berlabuh di pelabuhan Oli Li ini telah dihanyutkan oleh badai tsunami sehingga meranapkan beberapa buah rumah di desa Pungi Blangcut yang jaraknya lebih 3,5 kilometer. Perjalanan menggunakan taksi dari Banda Aceh ke desa ini hanya mengambil masa lebih kurang 10 menit. Kapal jana kuasa elektrik tenaga diesel apung
atau nama singkatannya kapal PLTD Apung yang didatangkan dari Kalimantan Barat ini mungkin akan terdampar di perkampungan Pungi Blangcut untuk selamanya. Yang jelas, kejadian ini menjadi bukti betapa dahsyatnya badai tsunami melanda di bumi yang juga dikenali sebagai Serambi Mekah ini. Walaupun beberapa peralatan di dalamnya mengalami kerusakan, namun beberapa bahagian dalam kapal ini masih dapat digunakan sebagai penjana tenaga elektrik untuk kota Banda Aceh. Penduduk di desa ini yakin bahawa terdapat jasad-jasad mangsa tsunami yang berkubur di bawah kapal ini. Namun sehingga kini kesahihan berita tersebut belum dapat dibuktikan kerana agak sukar untuk memindahkan kapal yang beratnya lebih 6,000 tan ini kembali semula ke pelabuhan Liuli di Banda Aceh. Malah pemerintah setempat telah menetapkan lokasi ini sebagai salah satu tugu peringatan bencana tsunami sekaligus sebagai destinasi pelancongan di Banda Aceh. Kedudukan monumen bot nelayan ini terletak kira-kira 200 meter dari lokasi tempat pendaratan ikan di Desa Lampulo. Sebelum bencana tsunami berlaku, bot ini sedang tersadai di pesisir pantai sebelum dipukul ombak besar. Bot ini kemudiannya hanyut di bawah arus dan dengan izin Allah berlabuh dengan selamat di atas bumbung rumah salah seorang penduduk kampung di sini. Menurut penduduk setempat, ketika tragedi tsunami berlaku, tuan rumah ini berada di Tanah Suci Mekah. Sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surah Yasin, ayat 82. Keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh Nanggro Aceh Darussalam kerana ia berperanan sebagai pusat penyebaran Islam sekaligus mempunyai hubungan langsung dengan perkembangan Islam di Nusantara. Perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh bangsa Aceh telah menjadi pemangkin kepada proses anjakan paradigma masyarakat Islam di alam Melayu. Selain itu, hubungan ulama Mekah dan Aceh telah membentuk sebuah tamadun Islam dalam menguasai pemikiran masyarakat di alam Melayu. Fenomena inilah yang melonjakkan Aceh sehingga dimartabatkan sebagai Serambi Mekah. Kunjungan kami ke Nanggro Aceh Darussalam sesungguhnya meninggalkan kenangan yang manis. Keutuhan agama Islam, kekayaan sumber alam dan keramahan penduduk di Nanggro Aceh Darussalam pastinya membuatkan para pengunjung rasa teruja. Hingga bertemu kembali dalam rancangan yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, musibah